Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu menyiapkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Berjalan Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan masalah nilai ibadah. Jika saya memiliki rumah gitu. Kemudian ketika saya sedang santai ngopi di depan rumah, tiba-tiba ada orang datang atau tukang bangunan datang, kemudian tanpa basa-basi melakukan pengecatan terhadap dinding rumah. Maka hal pertama yang terjadi adalah pasti saya keheranan. Setelah itu kemungkinannya dua, saya membiarkan tapi dengan syarat jangan minta bayaran. Yang kedua, saya memarahi karena dinding cat saya masih bagus. Nah, itu analogi sederhana. Dalam beribadah pun ternyata setelah dicek spirit seperti itu. Artinya apa? Banyak hal yang kita duga sebagai kegiatan yang bernilai ibadah atau aktivitas yang bernilai pahala lah, tapi ternyata tidak bernilai pahala. Seperti halnya baju saya ini ternyata ketika saya pakai tidak bernilai pahala. Itu loh. Jadi begini. Untuk ibadah itu jangan melakukan ibadah kecuali diperintahkan. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa ada perintah, maka itu tidak ada nilainya. Satu itu, jangan melakukan ibadah kecuali yang diperintahkan. Yang kedua, dalam masalah sosial, dalam aktivitas sosial, lakukanlah apa saja, makanlah apa saja kecuali yang dilarang. Untuk urusan ibadah, jangan lakukan ibadah kecuali yang diperintahkan. Untuk urusan sosial, lakukan apa saja, makanlah apa saja kecuali yang dilarang. Semisal begini, saya mau memakai baju ini tidak ada nilainya. Ini tidak ada nilainya. Karena apa? Karena tidak ada perintah gitu loh. Tidak ada perintah saya pakai baju. Perintah saya menutup aurat itu hanya pada saat saya sholat. Tapi di luar sholat tidak ada perintah untuk menutup aurat. Itu. Sekali lagi. Menutup aurat itu perintahnya pada saat sholat sebagai syarat sah rukun sholat, syarat sah sholat. Nah, tapi di luar sholat tidak ada perintah menutup aurat. Kemudian sepak bola. Sepak bola itu merupakan hal yang sifatnya aktivitas sosial. Lakukan saja karena tidak dilarang gitu loh. Nah, maka sesuatu itu akan menjadi bernilai ketika ada perintah, dan sesuatu itu akan bernilai ketika bukan pada covernya gitu. Jadi seperti ini maksudnya. Umpamanya kita melakukan pertandingan sepak bola, itu jelas tidak ada nilainya, tapi tidak dilarang. Itu. Allah tidak memberikan nilai itu, tapi tidak dilarang. Nah, ketika ternyata sepak bola itu menjadi ikatan tali silaturahmi, menjadi ikatan kekerabatan, menjadi persahabatan, maka nilai yang diambilnya itu adalah dari silaturahminya. Gitu. Nah, saya menggunakan baju. Ketika dengan baju ini saya bisa melakukan aktivitas
bisa keluar rumah, bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai, maksudnya hal-hal yang baik, amalun sholihah, maka yang dinilai bukan bajunya, tetapi perilakunya. Makanya banyak sekali orang yang bajunya bagus tapi perilakunya jelek. Ada juga orang yang bajunya bagus, perilakunya bagus. Ada yang bajunya jelek, perilakunya bagus. Ada yang bajunya jelek, perilakunya jelek. Bajunya itu tidak terkait dengan nilai. Mau dia bajunya bagus atau tidak bagus, itu nilainya 0. Yang dipenekanan pada nilainya adalah perilakunya itu. Karena perintah menggunakan baju tidak ada. Tidak ada perintah menggunakan baju. Jadi yang diperintahkan adalah menutup aurat ketika sholat. Sedangkan perintah menggunakan baju atau menutup aurat di luar sholat tidak ada. Terus bagaimana? Apakah harus telanjang? Maka di luar sholat kita berkostum, berpakaian selayaknya sesuai dengan atau sesuai atau dengan lingkungan yang kita aja, menyesuaikan dengan adat atau lingkungan kita. Ini yang menjadi jawaban terhadap situasi saudara kita yang di Papua. Jadi menurut saya orang Papua itu ketika dia sedang beraktivitas sehari-hari menggunakan koteka bukanlah aurat. Jadi tidak perlu pakai baju, biarin saja begitu. Tetapi kalau seandainya orang Papua sholat, maka dia harus menggunakan sarung atau harus menutup antara pusar dan lutut bagi laki-laki. Tapi ketika selesai sholat ya dia pakai koteka lagi, nggak masalah. Karena di luar sholat tidak ada hukum menutup aurat. Yang hukum menutup aurat itu ketika sholat. Jadi sekali lagi, baju ini tidak bernilai ketika di luar sholat. Menutup aurat itu tidak bernilai ketika di luar sholat. Tapi ketika sholat menjadi syarat sahnya sholat. Tapi ketika di luar sholat ini bukanlah nilai. Nah, yang dinilai adalah perilakunya, perilaku kitanya, orangnya. Maka untuk masalah pakaian ini menyesuaikan dengan adat atau lingkungan masing-masing. Maka oleh karena itu jangan lakukan ibadah yang tidak diperintahkan, dan lakukan apa saja untuk amalan sosial kecuali yang dilarang. Makanlah apa saja kecuali yang dilarang. Demikian untuk masalah itu. Nanti insya Allah di 2021 akan lebih diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.